Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali segenap umat Buddha dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan pembacaan kitab suci Saddhamma Pundarika, yaitu kitab suci dalam tradisi Mahayana yang menjelaskan tentang Avalokitesvara atau Kuan Im Posat Mahosat. Selanjutnya, Bodhisattva Mahasattva Asayamati berkata kepada Yang Maha Agung, "Perkenankan kami menyerahkan hadiah yang suci, suatu lambang kudus kepada Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara." Oh Yang Maha Agung. Yang Maha Agung menjawab, "Silahkan apabila kau pikir sudah sepantasnya." Kemudian Bodhisattva Asayamati menanggalkan kalung mutiara yang bernilai ratusan ribu keping emas dari lehernya dan mempersembahkannya kepada Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara sebagai lambang kudus dengan ucapan, "Paduka yang baik, terimalah persembahan saya lambang kekudusan ini." Tetapi ia tidak menerimanya. Maka Bodhisattva Mahasattva Asayamati berkata kepada Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara, "Demi kasih kepada kami, Paduka yang berbudi, terimalah kalung mutiara ini." Kemudian Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara menerima kalung mutiara dari Bodhisattva Mahasattva Asayamati itu demi kasihnya kepada Bodhisattva Mahasattva Asayamati dan keempat kelompok, serta demi kasihnya kepada para dewa, naga, hantu, Gandharwa, setan, Garuda, Kinara, ular raksasa, manusia dan makhluk bukan manusia. Lalu ia berbagi kalung itu menjadi dua dan mempersembahkannya, yang sebagian kepada Sakyamuni yang Maha Agung, serta sebagian lain kepada Setupa Permata dari Prabu Taranat, sang Tathagata yang telah sepenuhnya bebas. Dengan kecakapan menjelma itulah siswa berbudi, Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara mengelilingi dunia saha ini. Serta pada kesempatan itu Yang Maha Agung mengucapkan kata sebagai berikut. Citra wajah bertanya kepada Asayamati sebagai berikut, "Putra Jina, apakah sebabnya Avalokitesvara dinamakan demikian?" Dan Asayamati, lautan pengetahuan yang luas, telah menimbang apa sebabnya, bersabda kepada citra wajah, "Perhatikanlah perilaku Avalokitesvara. Dengarlah petunjukku, betapa banyak kalpa yang tak terbayangkan, dan ia menyempurnakan nasarnya di bawah beribu-ribu koti Buddha. Mendengar, melihat, memikirkan teratur dan tiada hentinya, ingin melenyapkan sepenuhnya segala penderitaan, bentuk duniawi, dan prihatin akan makhluk hidup di bumi. Andai kata seseorang dilemparkan ke dalam lubang perapian oleh musuh yang jahat dengan tujuan membunuhnya, tetapi ia ingat kepada Avalokitesvara, apapun akan padan bagai tersiram air. Andai kata seorang terjatuh ke dalam laut yang mengerikan, tempat kediaman naga, monster laut, dan iblis, tetapi ia ingat kepada Avalokitesvara, tiada akan ia tenggelam ke dalamnya. Andai kata seorang dilemparkan ke bawah dari puncak Meru oleh sejumlah orang yang jahat dengan tujuan membunuhnya,
ia tetap ingat kepada Avalokitesvara, maka bagaikan matahari ia akan berdiri kokoh di angkasa. Andai kata kepingan hujan batu dan halilintar menyambar kepala seseorang sehingga akan membinasakannya, tetapi ia ingat kepada Avalokitesvara, maka tiada selembar rambut pun dari tubuhnya akan terluka. Andai kata seorang dikepung oleh segerombolan musuh bersenjata pedang, mereka bernafsu membunuhnya, tetapi ia ingat kepada Avalokitesvara, maka pedang mereka akan patah berkeping-keping. Andai kata seorang menyerah dalam kekuasaan Alkuju, tetap siap di tempat hukuman, tetapi ia ingat kepada Avalokitesvara, maka pedang mereka akan patah berkeping-keping. Inilah penjelasan tentang Avalokitesvara, dan nanti di video berikutnya akan saya lanjutkan. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.